Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat jamaah kajian rutin Masjid Al-Ghaffar yang terletak di Jalan Raya Losari nomor 86 Singosari Malang rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita setiap Ahad yang keempat, membahas kitab Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim, peringatan yang ditulis dan disampaikan oleh penulisnya kepada seorang yang mendengar ilmu. Seorang mendengar ilmu itu adalah para pelajar penuntut ilmu, dan juga orang yang berbicara tentang ilmu, yaitu para guru. Fi adabil alimi wal muta'allim, yang membahas tentang adab, etika, kesopanan yang harus dimiliki oleh seorang yang berilmu dan seorang yang belajar ilmu. Ta'lif disusun oleh Al-Imam Badruddin Abu Abdillah Muhammad ibnu Ibrahim ibni Sa'dillahi ibni Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Kitab ini disusun oleh Imam Badruddin. Badruddin ini laqab, julukan dan gelar yang artinya purnamanya agama, purnama yang menyinari agama Islam. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Nama beliau Muhammad Ibnu Ibrahim Ibni Sa'dillah Ibni Jamaah, dikenal dengan Al-Imam Ibnu Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i Al-Mutawaffa, yang mana beliau diwafatkan oleh Allah Ta'ala sanata 33 wa 700 Hijriah, meninggal atau diwafatkan pada tahun 733 Hijriah. Lalu beliau mengatakan, dan kita masih dalam pembahasan Al-Babur Rabi', bab yang keempat, fil adabi ma'al kutub, bagaimana adab-adab, etika-etika yang kita diajarkan oleh Islam ketika kita berhubungan dengan kitab-kitab, atau kita memperlakukan kitab-kitab yang di dalamnya terdapat ilmu agama Islam. Alati hiya alatul ilmi, yang mana di dalam Islam kitab itu dianggap sebagai alat untuk meraih ilmu, sarana yang bisa kita pakai untuk mencari ilmu. Wa ma yata'allaqu bitashihiha, dan apa saja yang berhubungan atau berkaitan tentang membenarkan kitab-kitab tadi, membetulkan apabila ada kesalahannya. Tapi kalau di zaman ini insya Allah tidak terlalu banyak
kesalahan tulis, kalau di dalam ini namanya khata' matba'i, kesalahan cetak. Kalau dulu di zaman para salaf kesalahan menyalin, karena dulu belum ada apa, alat untuk mencetak, jadi masih disalin dengan tangan ya, ditulis dengan tangan, dan saya masih mengalami. Jadi insya Allah santri-santri yang umurnya 50 ke atas itu mengalami. Saya dulu menyalin, ketika belajar di pesantren kami menyalin. Jadi kadang-kadang satu pondok itu yang punya kitab mungkin 1-2, jarang yang punya. Kadang kita pinjam dari kiai, kemudian kita salin, baru nanti ya. Jadi misalkan begini, besok kita mau belajar halaman 1-3, maka hari ini menyalin dulu, supaya besok kita bisa mempelajari kitab itu. Jadi betul-betul nuskhah khattiyah ya, betul-betul naskah tulisan tangan langsung. Itu yang disebut dengan makhtutah, manuskrip ya, tulisan tangan ya. Manuskrip itu bisa manuskrip qadimah yang dahulu ditulis oleh para salaf, dan bisa manuskrip hadithah yang sekarang ini ya, tulisan tangan langsung. Kalau panjenengan biasanya membuka kitab, kalau ini ya, jadi membuka kitab di awal-awal kalau ini tidak ada ya, enggak dicantumkan. Itu ada foto manuskripnya, bagaimana tulisan tangannya. Dan kalau orang sekarang kebanyakan tidak bisa baca karena tidak ada titik komanya, ya kan? Tidak ada titik komanya. Jadi ba itu sama dengan ya, sama dengan apa? Nun. Kalau kita tidak hafal ini tulisannya apa, ya nah? Jadi seperti itu. Kemudian wadabtiha, dan apa harokatnya, wahamliha, dan juga di dalam membawa kitab tidak boleh sembarangan, wawat'iha, dalam meletakkan kitab, wasyira'iha, membeli kitab, wa ariyatiha, meminjamkan kitab atau menyewakan kitab, wa nasiha, dalam menukil atau menyalin kitab, wa ghairi dzalika, dan hal-hal yang lain selain itu. Sebenarnya tinggal sedikit ya, tapi karena saya tidak bisa di sini lebih dari 1 jam karena harus meluncur ke tempat yang lain, makanya kita di sini kita baca sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Walaupun 1 bulan sekali kita hanya bisa menyelesaikan 1 atau 2 pembahasan sudah cukup, insyaallah taala. As-sabi, yang ketujuh sekarang ini, poin yang ketujuh, idza sahhahal kitaba, apabila seorang penuntut ilmu atau guru dia ingin membetulkan tulisan yang ada di sebuah kitab, bil muqabalati, maka caranya adalah dengan membandingkan ala aslihi sahihi, kepada kitab asalnya yang sudah benar. Jadi kalau kita ingin ya, misalnya begini, kitab asalnya kalau sekarang cetakan pertama sudah benar, panjenengan sudah beli kitab cetakan pertama dan sudah pelajari bersama guru, berarti kan sudah harokatnya sudah benar, huruf-hurufnya sudah benar, dan seterusnya. Maka ketika panjenengan misalnya mengajar lalu murid-murid membeli cetakan yang ke-10, nanti dicocokkan dengan cetakan yang pertama yang sudah benar, sudah dipelajari dengan guru. Itu bagaimana prosesnya ketika kami mengambil sanad kitab-kitab. Jadi panjenengan saya sampaikan cerita sedikit. Misalnya saya belajar kitab Sunan Abi Dawud, saya dapat sanad dari 2 orang syekh dari Madinah. Nah, ketika mengambil itu saya akan memberikan penjelasan atas apa yang ada di cetakan yang kesekian. Kadang-kadang kita beli kitab Sunan Abi Dawud itu cetakannya berbeda-beda. Ada yang cetakan Riyadh, ada yang cetakan Makkah Al-Mukarramah, ada yang cetakan Al-Madinah An-Nabawiyah, ada yang cetakan Beirut Lebanon, ada yang cetakan Mesir, Kairo Mesir, itu kan beda-beda nanti ya. Disitulah kita pentingnya berguru. Walaupun kitab bisa kita dapatkan dengan mudah, pentingnya berguru. Dan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu ya, kalau misalkan dibuka nanti, ini setelah khatam ini saya mau ngaji nanti kitab yang tipis-tipis, dan diupayakan panjenengan kalau tidak fotokopi ya, beli. Kalau ada kitabnya dibeli kitabnya. Supaya apa? Kita ingin nanti kalau kita meninggal dunia,
kita mewariskan kitab-kitab itu kepada anak cucu kita, dibaca atau tidak. Setidaknya kalau dia mengetahui orang tuanya punya kitab, dia akan merasa bahwa orang tuanya adalah dulunya pernah mempelajari kitab tersebut. Bahkan mungkin saja orang tuanya menguasai kitab tersebut. Atau ala syekhin, dibetulkan dengan cara dibawa kepada seorang syekh. Caranya bagaimana? Ada dua cara. Kalau dengan syekh, syekhnya yang membaca, dia menyimak. Kalau di Saudi kebanyakan murid yang baca, syekhnya yang menyimak. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik cara kedua, murid yang baca, syekhnya yang menyimak. Kenapa? Sebab kalau murid yang baca, syekhnya tidak kelelahan, karena orang tua itu kadang-kadang baca kitab itu lelah. Yang kedua, ya, kalau murid yang baca, syekh tidak akan segan untuk mengingatkan, meluruskan bacaan murid yang salah. Tapi kalau syekh yang baca, mungkin syekhnya salahnya tidak sengaja, tapi murid bisa jadi segan mengingatkan gurunya, atau dia tidak tahu bahwa itu salah. Kalau guru kan tahu itu salah, ya tak? Nah, makanya Imam Malik dahulu itu semua pelajaran beliau dibaca dulu oleh muridnya, baru beliau menjelaskan. Di Saudi sekarang begitu caranya. Jadi qori, ada qorinya, tahu qori? Pembacanya. Ada qori, qorinya syekh, jangan diremehkan kalau di Saudi. Qori itu sudah doktor S3. Kalau di sini qori masih SMA. Ya, kalau di sana qori kitab itu, yang pembaca kitab itu sudah rata-rata S3 di Saudi itu. Nanti gurunya menjelaskan kembali. Kalau ada kekeliruan akan diluruskan, akan disampaikan. Fayan bagi, maka selayaknya, seharusnya, lahu baginya, bagi seorang guru atau murid, an, ya, yushkila, untuk dia, an yushakila, untuk dia memberikan harokat, ya, al mushkil, kepada kitab yang masih ada hal yang tidak jelas, diberi harokat. Jadi kalau misalnya ini i'rabnya, i'rab itu jabatan kata dalam sebuah kalimat masih berat bagi penuntut ilmu yang biasa, maka diberi harokat. Dan di kitab-kitab kadang-kadang dijelaskan seperti itu. Wa yu'jima al-musta'jim, kemudian dia berupaya menyebutkan jabatannya, al-musta'jim, kepada orang yang ingin mendapatkan kejelasan isi kitabnya. Disebutkan jabatan kalimatnya, ini sebagai mubtada, ini sebagai khobar. Mubtada itu adalah kalimat, ya, yang menjadi pokok kalimat, biasanya diletakkan di depan kalimat, kadang-kadang di belakang. Oh, ini menjadi khobar. Khobar itu pelengkap pokok kalimat atau berita. Kemudian wayadbidha al-multabis, kemudian dia berupaya menyempurnakan apa yang kurang jelas. Wa yatafaqqada mawadi at-tashif, kemudian dia berupaya mencari tempat-tempat yang ada kesalahan tulisnya. At-tashif itu kesalahan tulis tanpa sengaja. Jadi tidak sengaja terjadi kesalahan penulisan. Seperti begini, ya. Kalau kita melihat kata-kata, ya, nanti maknanya itu bisa berbeda. Syirkun, ya, itu artinya apa? Kesyirikan. Syarokun, jaring. Coba tulisannya persis. Ro, jim, lam, bisa dibaca rijlun, kaki, rojulun, laki-laki, kan? Jadi gara-gara apa namanya harokat keliru, itu bisa berubah maknanya. Dulu ada penerjemah, kemungkinan dia menerjemah itu kurang menguasai bahasa Arab, kemudian dia diminta oleh penerbit untuk menerjemah. Katakanlah dia sudah ustadz atau dai, tapi kurang menguasai bahasa Arab. Ya. Ketika dia menerjemah, ya, taraktu fikum ala mahajjatil baydha,
Aku tinggalkan kalian di atas, ya misalnya jalan yang putih, di atas ya ajaran yang putih bersih. Diartikan baydha, putih, diartikan apa? Telur. Padahal telur itu bahasa Arabnya baydun, bukan baydha. Kalau baydha'u putih, kalau baydun telur. Beda ya. Maka jangan sampai melihat kamus juga salah. Orang harus mengerti bahasa Arab yang benar. Ya. Kalau tidak mengerti bahaya ya. Kemudian beliau mengatakan wa idza ihtaja, dan jika dia membutuhkan dhabta fi matnil kitab, untuk membetulkan atau menyempurnakan apa saja tulisan yang ada fi matnil kitab, di matan dari kitab. Matan itu kitab dasarnya, kitab induknya, kitab yang mau dipelajari. Ila dhabtihi, butuh untuk menyempurnakan atau membetulkan, maka dia melakukan fil hasiyati, pembetulannya itu ya, penyempurnaannya itu dilakukan pada al-hasiyah, pada catatan pinggir. Pernah lihat kitab dikotakin kemudian pinggirnya ada catatannya, itu tafsir ada, kitab kuning ada. Jadi itu namanya hasiyah, catatan pinggir. Kalau yang ada di pinggir itu keterangan, itu hasiyah namanya. Tapi ada sebagian kitab dicetak di Indonesia yang pinggir itu matan malah, yang tengah adalah syarah gitu. Ada begitu, tergantung penerbitnya yang mana. Tapi kalau kitab kuno, tengah itu matan, kitab induknya, kitabnya jadikan apa? Yang kita jadikan fokus pelajaran, sampingnya ini keterangan yang ditulis para ulama. Kalau keterangannya di samping namanya hasiyah, catatan pinggir, namanya hasiyah. Nanti ada kalau di bawah namanya ta'liq, komentar ringkas, ta'liq gitu. Tahqiq, penelitian. Takhrij, dikeluarkan hadisnya, disebutkan perawi hadisnya, plus nomor hadisnya, bahkan plus sahabatnya, itu namanya takhrij. Ada hadis misalnya berbunyi ya, coba saya minta satu orang ya, coba diketik yang bawa HP, satu dua orang, hadis yang berbunyi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, kalau tidak mengetik Arabnya tulis saja mencari ilmu kewajiban setiap muslim, nanti muncul. Coba ditulis thalabul ilmi, apa takhrijnya, dibacakan. Diriwayatkan oleh siapa? Imam hadisnya hasan, tidak sampai derajat sahih tapi hasan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, bacakan silakan. Hadis Muslim. Yang thalabul ilmi, mencari ilmu itu kewajiban, bukan muslim kayaknya. Ya, nomor berapa? Ya. Kalau setahu saya itu bukan muslim. Coba dicari. Jenengan ketik Indonesia apa Arab? Nah, ketik Arabnya, nanti muncul. Ya, kalau Indonesia jarang-jarang ada ini. Ketemu siapa yang ketemu? Atau ketik Indonesia nggak apa-apa lagi. Anas bin Malik dari siapa? Perawinya siapa? Sahabatnya Anas bin Malik, betul? Ya. Ibnu Majah, betul. Ya. Sanadnya apa? Hasan. Sanadnya apa di situ disebutkan oleh para ulama? Nggak ada. Hasan. Ya, itu loh maksud saya. Itu namanya takhrij namanya. Nah. Jadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mencari ilmu itu kewajiban seorang muslim. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selainnya. Az-Zarkashi juga seingat saya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan. Kalau setahu saya thalabul ilmi itu tidak ada di Muslim, wallahu alam ya. Tapi kalau antum ketik apa namanya Arabnya nanti akan muncul semuanya ya, takhrijnya akan muncul. Ya, karena takhrij berbahasa Indonesia masih jarang, harus berbahasa Arab ya. Taib. Itu namanya takhrij namanya. Kalau tahqiq diteliti, betul. Penelitian nanti. Ya kalau sudah sampai tahqiq itu sudah sampai penelitian ya. Nanti dia berani mengatakan ini disahihkan siapa, ini dihasankan siapa, atau ini
saya mensohihannya, misalnya itu sampai derajat apa? Tahqiq. Lah taklik tadi adalah sarah singkat, disebut dengan komentar ringkas, diletakkan di bawah. Kalau sarahnya panjang, penjelasannya panjang, disebut dengan syarah, syarhun. Kalau ayat, tafsirun. Kalau hadis, syarhun. Kalau kitab, syarhun, itu di bawah. Ya. Ini para ulama menuliskan seperti ini ada hikmahnya, ada banyak hikmahnya. Wa bayanihi, dan membutuhkan kepada penjelasannya. Fa'ala, maka dia kalau butuh kepada catatan pinggir dan penjelasan, dia melakukannya. Wa kataba alaihi, kemudian menuliskan pada kitab itu bayanan penjelasannya. Wa kadzalika in ihtaja, demikian juga apabila dia membutuhkan ila dhabtihi, untuk menyempurnakan kitab tersebut, mabsutan, maka dia bisa menjelaskannya agak panjang lebar, agak diperlebar, fil hasiyati, di catatan pinggir, wa bayani tafsilihi, dan di penjelasan perinciannya dijelaskan, ya. Bahkan saya punya kitab itu ada matan, ada taklik, ada sarah, satu kitab di sini. Kalau taklik komentar ringkas, kalau matan itu apa? Kalau matan isinya, taklik komentar ringkas, sarahnya penjelasan panjang lebar. Sehingga nanti kita bisa mendapati, karena kadang-kadang satu kitab itu penulisnya 3, penulis matannya, musonefnya, penulis yang memberikan taklik komentar ringkas, dan penulis sarahnya. Itu jadikan satu. Bahkan saya punya kitab, ya, Sarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, penulisnya 4. Penulisnya ada 4. Jadi seperti itu para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kitab kalau memiliki banyak penulis seperti itu lebih bagus, karena ketika kita memahami kitab itu, kita tidak terbawa kepada pemahaman kita sendiri, tetapi kita berdasarkan pemahaman para ulama yang mu'tabarin, yang ilmunya itu diakui oleh dunia. Au yakuna fil matni, atau ada di dalam kitab matannya, kitab induknya, kayak saya bahasakan gitu ya, kitab matannya, kitab aslinya, ismu, ya, ada nama orang adalah Hariz pakai Z, ya. Jadi pakai za, Hariz pakai za, tulisan Indonesianya Z nanti. Beda dengan Haris pakai sin. Jadi bahasa Arab itu seperti itu para jemaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Haris pakai tha berbeda dengan Haris pakai sin. Kalau pakai tha, Haris petani, orang yang menanam. Kalau pakai sin, Haris penjaga, satpam, security, itu bahasa Arabnya apa? Haris. Namamu siapa? Nama saya Haris Ustaz. Oh, kamu penjaga agama. Oh. Namamu siapa? Haris. Kamu orang yang menanam kebaikan. Itu Haris. Kalau Haris nanti pakai tha, tulisannya juga harus apa? Kalau pakai Indonesia, Latinnya H-A-R-I-T-S. Jangan S saja. Kalau S saja artinya penjaga nanti. Nah, gitu loh. Nah, penting sekali. Banyak ada tidak, tadi saya tidak menyinggung perasaan siapapun ya. Ahmad harusnya pakai tulisannya bagaimana? Kan alif kasih hamzah, ha mim dal, ya tak? Tapi orang Indonesia menulisnya Ahmad pakai T, keliru. Ahmad itu pakai D, dal itu D. Transliterasinya kalau kita pindahkan ke dalam bahasa Indonesia pakai apa? D. Sebaliknya ada yang keliru, rahmat harusnya pakai T, ditulis apa? Rahmat. Gak ada rahmat pakai D itu. Rahmat pakai T, rahmatun pakai T. Nah, tak marbuta itu T bukan D. Nah, ini pentingnya kita belajar pada jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu fil hasyati. Maka dia mengatakan di dalam catatan pinggirnya, huwa, namanya itu adalah bil ha'il muhmalah, dengan hak yang tanpa titik. Hak tanpa titik itu berarti apa? Bukan kha, bukan jim.
Kha tanpa titik, bukan jim dan bukan kha. Wa ra'in, dan dengan ra ba'daha sesudahnya. Wa bil ya'il khatimah, dengan ya khatimah, ya ada yang ada di akhir. Wa ba'daha zayun, kemudian sesudahnya adalah zayun. Wa huwa bil jimi, dan dia juga dengan dituliskan jim. Wal ya'il khatimah, dan ya yang ada di akhir baina ra'aini, di antara dua ra. Karena haris bisa atau jarir, tulisannya sama itu, persis tulisannya. Haris dengan jarir sama. Jim itu kan tulisannya begitu, seperti ha. Ra tidak ada titiknya, ya ada titiknya, ra lagi tidak ada, jarir. Kalau haris, ha, ra, ya, zai, za, tulisannya sama. Dan zaman itu, di zamannya Ibnu Jama'ah dan ulama-ulama salaf yang lainnya, yang namanya tulisan berbahasa Arab tidak ada titik komanya. Makanya orang sekarang ini saya katakan rata-rata lemah bahasa Arab. Wong sudah ada harokatnya saja bacanya salah, apalagi tidak ada harokatnya, apalagi tidak ada titiknya. Itu ya, kenapa panjenengan kadang-kadang kalau misalnya saya nulis Al-Fatihah ya, dari Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, saya tuliskan. Kenapa panjenengan seandainya tidak saya kasih titik, harokatnya saya hapus, titiknya saya hapus, panjenengan nggak bisa baca? Karena setiap hari kita baca hafal gitu. Itu. Makanya para ulama dulu berarti hafal kitab gitu loh. Makanya bisa baca. Dan anak sekarang kalau kitabnya gondrong bisa baca, kalau gundul tidak bisa, berarti tidak hafal. Gitu. Kenapa panjenengan tadi bisa baca Al-Fatihah? Karena hafal. Itu dia berjemaahnya. Kemudian muhmalataini, ra yang tanpa titik, wasyabhi dzalika, atau yang semisal hal itu, antara hariz dengan jarir tulisannya sama. Waqad jaratil adatu, bahkan telah berlaku kebiasaan, fil kitabati, di dalam penulisan, bidabtil hurufil mu'jamati, dengan ya menyempurnakan huruf-huruf yang tanpa titik, ya, huruf-huruf yang tidak memiliki titik, mohon maaf, dengan huruf-huruf yang bertitik, disempurnakan dengan apa? Bin naqti, dengan adanya titik. Wa ammal muhmalatu, adapun huruf-huruf yang tanpa titik seperti apa? Sin tidak ada titiknya, ra tidak ada titiknya, ya ta? Kemudian apa? Ha tidak ada titiknya. Maka dia juga ditulis tanpa titik. Faminhum, maka di antara mereka, man yaj'alul ihmala, ada yang menjadikan tidak diberinya titik itu, ya, itu adalah alamatan sebagai tanda. Jadi tanpa titik itu tanda bahwa dia hak. Kalau diberi titik ya bisa jim bisa kha, kan begitu. Tanpa titik itu tanda bahwa dia shad. Kalau ada titiknya berarti dot, kan gitu. Tanpa titik itu berarti dia to. Kalau titiknya berarti dha. Nah, seperti itu. Wa minhum, di antara mereka, man dhabatahu, ada yang menyempurnakan tulisan kitabnya, bi alamatin, dengan beberapa tanda, tadullu alaihi, yang menunjukkan kepadanya. Tanda-tanda itu ada penunjukannya. Misalnya min qalbin naqti, dengan dibalik titiknya. Jadi harusnya titiknya di atas, malah tulis di bawah. Wa hikayatil mithli, dan dengan menghikayatkan yang semisalnya, menyebut yang semisalnya. Wa bisyaklatin saghiratin, contoh ya, contoh. Ya, saya beri contoh saja. Ada kata-kata itu dia bentuknya sama dan artinya juga sama.
bentuknya sama, artinya sama. Contohnya ja'ala. Ja'ala itu apa? Artinya menjadikan. Sona'a sama, ja'ala, sona'a sama dengan fathah semuanya. Itu juga membuat artinya, menjadikan. Jadi artinya sama, ya ta? Bentuknya sama, artinya sama ya. Seperti itu. Jadi ada kata-kata misalnya lagi mirip, alima dan fahima. Alima mengetahui, fahima memahami, mirip maknanya juga. Sama-sama dibaca bukan alama tapi alima. Alima ya'lamu, fahima yafhamu. Nah, kata-kata seperti itu. Ini mohon maaf ya kalau kita membahas tentang bahasa Arab karena memang ini pembahasan terakhir dari beliau ya. Jadi pembahasan yang mudah-mudah sudah selesai, biasanya kitab itu yang sulit kan di akhir ya. Ini ya. Tapi panjenengan didengarkan saja. Intinya kalau mendapatkan seperti itu, kok ini kok ada kitab ya, semua tidak ada harokatnya, kok yang ini sama syekhnya diharokati, karena seling salah. Contoh doa ya, contoh doa yang saya tadi mengajarkan di Masjid Al-Mu'minun di Jalan Mahakam nomor 29 Malang. Itu doa yang berbunyi wa'udzubika min syarri nafsi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan jiwaku, diriku. Wa syarri syaitani, ini gak ada harokatnya Mas ya, depan belakang belum ada. Dan keburukan setan, ini kitabnya Syekh bin Baz. Tapi terus wa syarokihi, wasarokihi bukan sirkihi. Nah, wasarokihi ini saya bahas riwayat loh ya. Saya tidak menyalahkan yang wasirkihi, saya sedang membahas riwayat yang tulisannya wasarokihi. Kalau sirkihi kesirikan, kalau sarok itu jaringnya setan, dari keburukan setan dan jaringnya setan, jaring yang ditebar oleh setan. Jadi setan itu punya sabakah. Itu sebagian ulama. Jadi kitab itu beda Pak. Panjenengan nanti ya lihat Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari, ini kok dibaca begini, ya memang riwayatnya begitu. Mereka tidak berani mengganti, gitu loh. Sama dengan fatabayyanu, yang satu fatathabbatu, artinya sama. Suruh mengklarifikasi. Kalau ada berita jangan langsung telan mentah-mentah, cari apa kebenarannya, diklarifikasi. Jangan mudah menyebarkan hoax, gitu loh. Ya kan, harus diklarifikasi benar-benar. Lah, satunya berbunyi fatabayyanu, satunya fatathabbatu. Nah, tidak boleh yang fatathabbatu diganti fatabayyanu, tidak boleh. Karena memang riwayatnya seperti itu yang di situ. Itu namanya kejujuran ilmiah. Amanah dalam apa? Menyampaikan riwayat. Gitu. Contoh ya, jangan kan sering dengarnya hadisnya yang ini ya, yang sering ya. Saya bacakan hadisnya ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Itu yang sering didengar. Ya ta? Tapi jarang yang mendengar man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Jarang tak dengar itu. Tapi kalau saya mengatakan yatlubu, bukan saya ngawur, saya membaca riwayat yang ini, panjenengan membaca riwayat yang lain. Maka tidak boleh dicampur baur riwayat itu, dibaca sesuai. Makanya kadang-kadang panjenengan belajar Ibnu Majah kok gak sama ya dengan Sahih Muslim, padahal persis hadisnya. Iya, riwayatnya beliau memang bunyinya seperti itu. Riwayatnya seperti misalnya ya, la tazalu ta'ifatun min ummati, pernah dengar itu ya, dhahirina alal haqqi, ya kan? Seperti itu. Itu ada beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayatnya mirip-mirip, artinya juga mirip, tapi nanti maknanya secara global, secara garis besar sama, gitu loh. Tapi jangan dibaca wasarokihi, panjangan baca wasirkihi. Panjenengan mau baca wasirkihi harus menunjukkan riwayatnya. Mana riwayatnya? Yang di riwayat ini Syekh bin Baz mengatakan wasarokihi, riwayat yang ini wasarokihi, dan dari jaringnya seton, dari apa namanya, perangkapnya seton. Nah, itu. Kalau tadi dan perbuatan syiriknya seton, tapi panjenengan harus bisa menunjukkan apa? Riwayatnya. Lah, seperti itu. Itu namanya amanah dalam menukil ya. Au bisyaklatin saghiratin, atau dengan harokat yang kecil, kal hilali, seperti bulan sabit. Ada apa namanya, kitab diberi harokat kecil seperti bulan sabit. Wa ghairi dzalika, atau yang selain itu. Wa yanbaghi, dan selayaknya, an yaktuba, seorang menuliskan ala ma sahhahahu,
atas tulisan yang dia luruskan atau dia betulkan, wa dhabatahu dan dia sempurnakan, dia perbaiki, fil kitabi yang ada dalam kitab, wa huwa fi mahalli syakin dan itu ada dalam ada pada posisi keraguan-raguan, inda mutala'atihi ketika dia membaca kembali. Jadi harus ada tandanya, tanda bahwa dia memperbaiki itu. Sebab kalau tidak diberi tanda, nanti dia akan ragu-ragu kembali ketika dia mendapati hal tersebut. Au tatarruq ihtimalin, atau mengandung kemungkinan, maka tulislah kata-kata soha sohiratan dengan tulisan yang kecil. Soha itu artinya telah benar, ini sudah diluruskan, sudah diperbaiki. Wa yaktubu wa yaktubu fawqa ma waqa'a, dan menuliskan di atas apa yang terjadi, fit tasnif dalam penulisan kitab, au fin naskhi atau dalam penyalinan kitab, wa huwa khata'un, tulis kalau ada kesalahan tulislah dengan kata-kata khata', kada demikian, sohiratan dengan tulisan kecil. Jadi kalau memperbaiki tulisannya itu jangan lebih besar daripada tulisan aslinya, supaya bisa diketahui itu perbaikan. Wa yaktuba fil hasyati, dan hendaknya dia menuliskan di dalam catatan pinggirnya kata-kata sawabuhu kada, yang benarnya adalah demikian. Jadi panjenengan misalkan ngaji dengan seorang ustadz, panjenengan bawa buku, terus ustadz mengingatkan hadisnya lemah, antum tulis di situ, jangan diam. Hadisnya lemah, karena panjenengan belum tahu kalau di situ lemah. Apa contohnya hadis lemah? Ada dalam kitab namanya Thalathatul Usul, 3 pondasi utama, disebut juga dengan Al-Usulul Thalathah, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Apa hadis yang dhaif di situ? Itu hadis yang berbunyi ad-du'a'u mukhul ibadah. Itu hadis dhaif itu. Ad-du'a'u, doa itu adalah mukhul ibadati, intisari atau otaknya ibadah. Mukh itu kan intisari atau otak. Padahal yang sahih apa? Yang riwayat Abu Dawud, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi doa itu bukan hanya intisari ibadah, doa itu sendiri adalah ibadah, bukan hanya intisari, lebih daripada intisari. Nah, mana yang sahih? Yang Abu Dawud yaitu apa? Huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadatu. Yang lemah mana? Ad-du'a'u mukhul ibadati. Ini yang kita hafal ketika SD dulu ya, nah, kita menghafalkan yang lemah, tidak apa-apa. Ya, akhirnya kita ngaji, kita tahu kalau itu lemah. Walaupun lemah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencantumkan dalam kitabnya itu apa? Karena lemah itu bertingkat-tingkat. Jika lemah memiliki pendukung yang sahih, minimal dia ini hasan li ghairihi, bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Kalau ada sanad yang menguatkan dia, apalagi ada hadis sahih yang sudah ada sebelumnya, seperti ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Dan nanti akan panjenengan dapatkan di dalam kitab-kitab para ulama penjelasan yang demikian itu. In kana yatahaqqaquhu, dengan syarat dia telah mentahkiknya atau menelitinya, sudah diteliti olehnya. Wa illa, jika belum, fayu'allima alaihi, maka dia memberikan tanda atas koreksinya dengan tulisan dhabbatan wa hiya suratu ra'si sad, yaitu menuliskan kepalanya sad. Sad itu kan ada kepalanya, ada perutnya. Perutnya sad itu perutnya mana? Sad itu sebenarnya perutnya adalah huruf nun. Jadi jangan kalau nulis nun, ya itulah perutnya sad. Harus sama. Jangan kalau belajar khot nanti begitu. Nun bukan ba ya. Nun itu akan menjadi perutnya sin, shin, sad, dhad, kemudian apa? Qaf dan lam. Itu adalah huruf nun. Ya itulah. Kalau kita belajar seperti itu. Jadi seperti itu. Harus sama nanti. Harus sama. Kalau panjenengan membuat nun dengan perutnya sin tidak sama, berarti panjenengan tidak belajar khot, ngarang itu berarti. Nah, kan kita pengarang kita.
sering ngarang-ngarang gitu ini ya. Tapi nggak apa-apa, daripada tidak bisa nulis Arab, sudah bisa nulis tapi ngarang kan gitu. Ya, ngarang ya. Mohon maaf loh ya Pak, para jamaah, mohon maaf, saya mohon maaf. Kalau menulis nama orang dalam bahasa Indonesia, yang depan harus huruf kapital. Saya namanya Muhammad Yusron, M-nya harus besar. Setelah M ini huruf kecil. Yusron Y-nya harus apa? Besar. Setelah apa itu apa? Huruf kecil. Musofa harus M-nya besar. Setelah itu huruf kecil. Nah sekarang kan tidak. Muhammad Yusron ya. Muhammad M-nya kecil sampai semuanya, sampai D-nya kecil, Yusron Y-nya gede moro-moro. Seperti itu. Banyak atau kita, tolong kalau nulis mulai dari sekarang di WA itu nulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kan kita sudah lulus SMA rata-rata. Bahkan bapak-bapak ada yang S1, S2 ya toh. Lah kok nulis yang WA kok gak karu-karuan, ini lulus gak ini apa tuh? Skripsi jarine S1, tapi kok nulis kok nama misalnya Yusron semua Kawacil, tidak ada seperti itu. Masjid Al-Ghafar, ini benar ini sudah ini. Tak kritik ya benar lah kan. Ternyata benar ini, Masjid Al-Ghafar sudah benar. Saya kira masjidnya Kawacil, saya kritik ya. Ternyata benar gitu. Alhamdulillah, selamat Abu Aska gitu. Ya enggak apa-apa kan, kritikan membangun tuh ya. Jangan sampai tulisan di jawaban masjid M-nya Cowili gitu. Jangan, M-nya besar. Kemudian nama masjidnya Al-Ghafar, A-nya besar, kemudian L-nya kecil, terus G-nya besar lagi gitu. Anak sekarang enggak, kadang R-nya gede di belakang itu. Loh, anak sekarang loh Pak, hurufnya memang kecil, ditulis kecil, tapi dia huruf kapital, R gede, betul enggak? Harusnya kan R kecil itu kan bukan R gede, kalau R gede kan begini tak? Iya, kalau R kecil kan dia nyantik ini ya. Banyak enggak anak-anak kita sekarang ini? Banyak. Huruf kapital tapi ditulis kecil, paham tidak? Huruf kapital tapi ditulis kecil, itu keliru. Kalau zaman dulu dimarahi loh Pak, zaman kita sekolah dulu ya, sawu amplop sama garisan itu, pok gitu. Sekarang kan tidak, makanya tulisan anak sekarang wah kacau balau gitu. Ya, tidak sesuai kaidah, gitu lah. Ya, apalagi nulis Arab banyak tidak sesuai kaidah. Lah masa nulis nun sama dengan ba? Misalnya babun, ya babun, ba kasih alif, kemudian ba-nya itu lurus, dia di atas apa garis, tapi agak miring sedikit. Tapi maksudnya di atas garis. Kalau misalnya nulis ada nunnya misalnya, tinun, to, ya, nunnya ke bawah seperti perutnya apa? Sin. Itu loh. Jangan nunnya seperti ba. Itu. Nanti keliru dengan bacaan tibun. Keliru nanti. Tibun apa artinya? Minyak wangi. Kalau tinun, tanah. Dulu kan tidak ada harokatnya masalahnya. Kita bicara dulu. Kita kembali ke masa lalu. Ya, pelajaran masa lalu yang tidak ada harokatnya itu loh. Makanya jenengan kadang-kadang kalau melihat tulisan para ustadz kadang-kadang, loh kok gak ada harokatnya ustadz? Ya memang kadang-kadang beliau sudah hafal, tidak diharokati pun beliau paham. Ya, kalau kita butuh diharokati, ya ta? Apalagi orang sekarang ya, itu kalau tidak ada harokatnya tidak bisa membaca mereka. Ya, Al-Quran kalau dihilangkan harokatnya, diem sudah. Paling sing diwoco surat-surat pendek, apal sekali. Jadi ngarang gitu ya, jadi apalan itu, bukan berdasarkan apa ilmu. Taib. Kemudian beliau mengatakan, ya, wahiyasu, nah, kemudian tuktabu, bentuk kepalanya shot itu ditulis fauqal kitabati, di atas penulisan kita, yang kita tadi mengedit atau meluruskan tulisan yang salah. Ghairu muttasilatin biha, tapi tidak boleh bersambung dengannya. Tanda. Jadi seperti kepalanya shot, itu tulis gitu, kepalanya shot. Fa idza tahaqqaqahu ba'da dzalika, apabila sudah diteliti setelah itu, wa kanal maktubu shawaban, ternyata yang dituliskan sudah benar, zadatil qasada, dia menambahkan pada huruf shot tadi, kepalanya shot, haan. Shot dengan ha apa jadinya? Soha. Soha, telah benar. Soha yasihu, sohihun benar, sohihun sehat, benar itu sehat ya. Salah itu tidak sehat. Faidah, kemudian beliau mengatakan fayasiru soha, maka menjadi tulisan soha, yaitu benar. Wa illa, jika tidak, katabas shawaba, dia menuliskan yang benar,
fil hasiyati di catatan pinggir kama taqaddama sebagaimana telah berlalu. Wa idza waqa'a fin nuskhati ziyadatun, apabila terjadi di dalam penyalinan kitab terjadi adanya penambahan, wa in kanat kalimatan wahidatan, jika itu satu kata, falahu an yaktuba 'alaiha, maka hendaknya dituliskan di atas kata yang ya ada kelebihannya tadi, kata-kata la. Kata-kata la artinya apa? Tidak. La artinya tidak atau bukan. Wa an yadriba 'alaiha, kemudian setelah itu ya hendaknya setelah itu dituliskan di atasnya, dituliskan di atasnya kata-kata la tadi. Wa in kanat aktsara min dzalika, jika ternyata penambahannya lebih daripada satu, kakalimatin, seperti penambahan beberapa kata, jadi ada beberapa kata itu double, au satrin, atau penambahan satu baris, au asturin, atau beberapa baris, fa in syaa, maka jika dia menginginkan, kataba fauqa awwaliha, dia menuliskan di atas kalimat atau kata yang pertama dituliskan min, kata-kata dari min, au kataba, atau menuliskan la, tidak atau jangan, wa ala akhiriha, dan di akhirnya dituliskan ila, sampai. Min itu dari sampai ila. Misalnya begini, panjenengan punya buku bahasa Indonesia, ternyata kok ini double alinianya, dari sini sampai sini double, tulisnya gitu, dari sini sampai sini double. Kenapa begini? Ini kadang ada beberapa buku itu dicetak itu double, jadi dia double. Kenapa ditulis double? Agar tidak dua-duanya dihafal, salah satu yang dihafal, jangan dua-duanya. Kalau distorkan dua-duanya malah salah, jadi salah satu. Jadi kitab-kitab seperti itu ada double penulisan, itu namanya kalau sekarang khotoun matbaiyun, salah cetak. Kalau dulu dinamakan apa? Salah tulis atau salah salin, karena dulu menulis atau menyalin. Sekarang cetakan, salah cetak. Siapa yang punya komputer atau laptop, pernah nggak jenengan ngeprint tiba-tiba ada double di bawahnya itu? Nggak tahu, tiba-tiba gitu. Yang sering ngetik di komputer atau laptop paham itu, ngeprint. Apalagi kita sudah menulis di Word, ya, di Word, ya, kemudian dipindahkan ke mana oleh orang lain, pakai laptopnya orang lain, berubah itu tulisan itu, terutama Arab. Tiba-tiba kok nggak menjadi Arab ya, hilang semuanya. Saya pernah Pak, saya kirim kepada orang lain, sama beliau, mohon maaf Pak Ustadz, saya ganti fontnya, font Arabnya, karena berubah tulisannya itu, molak-malik, sama seperti itu. Makanya kalau kita, misalnya saya menjadi penerjemah di sebuah penerbit ya, produksi kitab, itu antara laptop saya dengan laptopnya dia, kemudian pengirimannya harus tepat. Jadi kadang-kadang ada yang ngirim itu lewat email, ada yang ngirim kadang-kadang lewat jadi ada aplikasi kok lupa saya. Jadi saya pernah bukan jadi aplikasi yang lama Pak, bukan yang baru-baru ini, yang lama. Seperti kalau diterjemahkan bahasa Indonesia tuh, tapi bahasa Inggris, simpan gitu loh, simpan di situ, bukan save, bukan, ada begini, saya lupa apa. Jadi nanti dia buka di sana persis dengan yang di saya. Jadi kalau dibuat online itu, saya nulis sekarang, dia bisa buka dari sana. Apa itu? Bukan saya pakai, itu baru, itu yang lama, lupa saya. Saya 7 tahun yang lalu ketika menjadi penerjemah di penerbitan Kediri namanya MSP. Nanti mungkin Pak Dodi kalau lihat dia tahu, nanti bisa mengingatkan saya. Namanya lupa saya, ada istilah lama itu. Jadi saya ngetik di situ sudah langsung koneksi dengan sana. Jadi nanti kalau di layout namanya, di layout itu dirubah-rubah, diperindah, ditata halamannya, diberi diperbesar hurufnya, diperkecil, font Arabnya diganti, itu tidak berubah. Tidak melencong-melencong halamannya itulah.
Nah, ini yang bagi yang biasa nulis di laptop atau komputer tahu ya. Tapi kalau tidak mungkin bapak-bapak belum bisa membayangkan itu. Saya lupa namanya, terus terang lupa ya. Seperti itu. Taib. Kemudian beliau mengatakan, wa maknahu, dan maknanya min huna sakitun ila huna. Dari sini ada yang jatuh sampai di sana. Jatuh itu tidak ikut tertulis. Nah, itu namanya dikatakan jatuh. Tidak ikut tercetak. Jadi ada beberapa kitab itu loh, ini kok tidak ada, hilang ya. Jadi ada satu alinea, kalau dalam bahasa Arab fakroh, satu fakroh alinea hilang, maka ditulis. Wa insya'a daraba alal jami', dan jika dia menginginkan dia menuliskan seluruhnya. Jadi yang jatuh tadi ditulis semuanya. Tulis kurang ini, tulis itu. Makanya Bapak itu kalau belajar ya, panjenengan membawa kitab itu harus bawa apa? Alat tulis gitu. Jadi tulis, kemudian nanti diperbaiki dari gurunya, oh begini begini begini. Namanya manusia itu ada salahnya tidak? Walaupun itu komputer ada salahnya. Kenapa kok ada audit kayak KPK? Karena ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya, seperti itu. Kemudian bi an yakhutta alaihi khattan daqiqan, dengan dia menuliskan dengan khat penulisan yang teliti, yahsulu bihil maksud, yang dengannya tujuannya tersampaikan. Wala yusawwidul waraq, tidak boleh menghitamkan kertas. Jadi kertas ini ya jangan sampai menjadi hitam. Pernah dulu Bapak-bapak di zaman kita masih kecil ada penghapus untuk pensil dan ada penghapus untuk apa? Pulpen. Yang dulu warnanya merah sama biru, tahu nggak ya? Itu kalau terlalu nekan itu hitam nanti ya ta? Itu harus pelan-pelan menghapusnya ya ta? Pernah dengar nggak? Yang kecil stepnya, terus pangkasannya agak miring gitu lah. Masih ingat ya bapak-bapak dulu, kalau anak muda sekarang tidak tahu. Itu kalau menghapus harus pelan-pelan. Pojoknya itu pelan-pelan, jangan terlalu menekan. Itu nanti hitam tulisannya malah tidak terhapuskan gitu. Apalagi kalau kena keringat kita, itu masih ingat kita dulu gitu ya. Ya seperti itu. Dan penghapus pensil pun itu kalau sudah mulai hitam, biasanya dulu kita apa? Silet ya ta? Kita PMS silet supaya nanti menghapus kayak hitam ya ta? Nah, kalau dibiarkan gitu, dibuat penghapus malah hitam. Nah, ya itu. Jadi di kaca betul. Biasanya kita gosok-gosokkan di kaca dulu ya, supaya nanti bisa kita buat menghapus setelah ini yang hitamnya itu hilang ya, ya. Maka nanti kita buat menghapus. Jangan sampai menghitamkan kertas. Wa minhum, dan di antara mereka man yaj'alu makanal khatti, ada yang menjadikan tempat untuk penulisan itu nukton, satu titik mutataliyatan, yang bersambung. Titik. Maksudnya apa? Oh, nanti di sini itu ada yang masih kosong yang harus diisi. Tapi dia belum menemukan. Pokoknya gurunya pernah mengingatkan, oh ini kurang mas, ini kitab kamu kurang ini nih. Kemarin saya ngaji kitab namanya Matnul Ghayati wa Takrib. Pernah dengar? Fikih Madzhab Syafi'i. Nanti cari ya di Facebook saya, Gus Yusmari. Pelajarannya namanya Matnul Ghayati wa Takrib, kitab fikih ringkas. Biasa dikenal dengan Matnu Abi Suja. Ditulis oleh Al-Imam Abu Suja Ahmad bin Husain Al-Asfahani. Lahir 433, meninggal tahun 500 Hijriah. Di situ tadi malam saya menemukan, padahal saya sudah sering ngaji kitab itu, tapi di naskah saya yang terbaru kurang wawu, itu berubah. Jadi ditulis di situ syahrun nisfun, itu kan keliru, harusnya syahrun wa nisfun, 1 bulan setengah. Itu ceritanya begini, karena kemarin kita membahas wanita yang mengalami atau menjalani masa iddah. Jika dia budak ya, dan budaknya dia itu dicerai oleh suaminya masih kecil belum balik, atau dicerai suaminya sudah menopause, sudah tua, wanita sudah tua, maka masa iddahnya separuh masa iddah wanita merdeka. Kalau wanita merdeka yang masih kecil atau sudah menopause, masa iddahnya 3 bulan. 3 bulan. Kalau budak separuhnya 1,5, tapi di situ wawunya tidak ada. Harusnya kan sahrun wa nisfun, wawunya tidak ada.
Kalau sahrun wa nisfun 1,5 bulan. Kalau sahrun nisfun bulan yang setengah, yang mana yang betul ya kan gitu. Kan beda itu. Tambahi wawu itu beda loh Pak. Ada kata-kata wawu itu berbeda. Ya, bisa dipahami ya. Kata-kata wawu itu bisa membedakan sebuah kalimat, bisa apa? Membedakan sebuah kata gitu. Maka penting berjamaah ya, seorang memahami dengan baik khususnya bahasa Arab. Bapak-bapak dan ibu-ibu saya sampaikan walaupun panjenengan usia sudah lanjut, sudah sepuh, kalau ada pelajaran dasar bahasa Arab ikut. Pelajaran tahsin Quran ikut. Sudah saya sampaikan tipsnya ikut. Nanti temui ustadznya dulu dan panitianya, Bapak, Ustadz, tolong untuk saya jangan ditugasi apapun. Jangan ditunjuk untuk membaca. Saya itu masih ya tak, bacanya gerudal geradul. Nanti kalau panjenengan tunjuk saya tidak masuk lagi karena malu. Gitu loh. Nah Ustadz itu harus cerdas juga. Ustadz itu nggak boleh blow on. Apalagi pelongo-pelongo nggak boleh. Ustadz atau pelongo-pelongo. Ya nggak boleh, harus cerdas ya. Jadi tidak boleh dia menyuruh murid yang baru datang belajar atau murid yang sudah pesan kepadanya jangan disuruh. Sebab dia mau datang tapi dia kalau disuruh masih apa? Malu. Kalau bahasa kita kurang pede atau apa ilmunya kurang gitu. Ya, grogi. Wong saya aja loh Pak, murid SMA ya, sama perguruan tinggi. Itu ada murid yang nggak pernah saya suruh Pak. Kalau disuruh ya Allah ya Rabbi. Dia nanti bisa stres itu di kelas itu. Gitu. Skring Pak, bukan hanya itu Pak, stres sampean ya. Bisa-bisa besok tidak masuk. Lah ada loh Pak. Makanya jenengan jadi guru atau dosen tolong Pak diperhatikan muridnya. Sing dikongkoni sing pinter ya. Sing gak patek pinter gak usah, penting dia mlebu lumayan ya ta? Sudah lumayan. Yang penting dia masuk. Loh, kan jadi guru kan harus begitu para jamaah. Nah, harus cerdas kan. Zaki, guru itu harus zaki, cerdas ya. Wa idza takarraratil kalimatu, apabila kalimat itu terulang sahwan karena lupa, minal katibi dari penulis, daraba ala tsaniyati, dia boleh ya menghapus atas kalimat yang kedua. Liwuku il ula, karena kalimat yang pertama itu sudah sawaban, sudah benar, bimawadhi'iha, di tempatnya, di posisinya. Illa, kecuali idza kanatil ula, kecuali jika kalimat yang pertama akhir satrin, ada di akhir baris, fa innad darba, maka penghapusannya alaiha, atas kalimat yang pertama itu aula, lebih utama, siyanatan li awwali satri, sebagai bentuk penjagaan untuk awal baris. Contoh, saya menulis, tidak usah ngetik, menulis saja dengan tangan. Ya, misalnya saya menulis kepada, dimohon kehadirannya bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ghaffar pada hari, terus bawahnya Jumat kan gitu ya. Ternyata saya tulis pada hari, di bawahnya lagi hari, di bawahnya lagi hari, saya tulis 2 kali harinya. Maka yang dihapus di mana? Kalau harinya tadi di pojok, di akhir baris, itu yang dihapus yang akhir. Tapi kalau masih satu baris, yang dihapus yang mana? Yang kedua. Kalau ini tadi yang dihapus yang pertama. Kenapa? Supaya hari Jumat nanti pas ya ta? Pada hari Jumat, hari Jumat. Yang di bawah lah. Kan gini ta? Ini ada 2 baris. Dimohon kehadirannya pada hari. Ternyata saya tulis lagi hari Jumat gitu lah. Nah, yang dihapus yang mana? Yang pertama, yang atas. Supaya nanti terbaca hari Jumat di sini yang di kalimat yang keduanya. Tapi kalau masih satu kalimat, satu baris ya, masih satu baris, belum baris yang kedua, dimohon kehadirannya pada hari-hari Jumat jam sekian, maka hari yang pertama yang dibiarkan, yang kedua yang dihapus karena masih dalam satu baris gitu. Ini ulama dibahas loh, kita nggak pernah mikir sejauh itu ya. Ulama membahas itu ya. Tapi nggak apa ya, ini di masa lalu, tapi kita perlu tahu lah ya. Akhirnya nanti teman-teman kalau misalnya nulis begini double, kan sudah tahu nanti yang dihapus yang mana, yang dicoret yang mana gitu. Masalah menghapus saja diperlukan ilmu ya. Kalau tidak punya ilmu ya tidak tahu. Illa, kecuali idza kanat mudhafan ilaiha,
kecuali memang jika ditambahkan kepadanya. Fadharbu ala tsaniyati aula, maka menghapus yang kedua lebih utama, litissalil ula bil mudhaf, karena bersambungnya kata yang pertama dengan yang ditambahkan. Taib. Ini tadi Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan panjang lebar dari Syekh ya rahimahullah taala terkait tentang bagaimana ketika seorang ingin memperbaiki atau membetulkan tulisan yang salah yang ada di kitab pertama dibandingkan dengan kitab yang sudah benar, atau dia mendatangi gurunya, bertanya dan kemudian mencocokkan dengan apa yang diketahui oleh gurunya, baik dia yang membaca atau gurunya yang membaca. Kalau orang Arab lebih suka muridnya yang membaca, sebab kalau murid yang membaca, guru tidak segan untuk mengingatkan dan guru tahu kesalahan murid. Berbeda dengan kalau guru yang membaca, kadang murid segan untuk mengingatkan atau murid tidak tahu kesalahan guru. Ini mungkin yang bisa disampaikan ya. Alhamdulillah 1 jam kita mengkaji, tidak terasa hari ini ya, 1 jam ya itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan kita tampung pertanyaannya. Abu Aska yang di dalam masjid dulu atau yang sudah masuk ke meja redaksi? Biasanya yang dari WA dulu, Ustaz. Oh ya, silakan. Ustadz, kalau mau beli kitab syarah yang dibaca Ustadz sekarang, belinya di mana? Rekomendasi pensyarah dan penerbitnya apa? Itu pertanyaan pertamanya, Ustadz. Bentar, saya jawab dulu. Untuk kitab-kitab yang dikaji oleh para asatidz sekarang ini ya, kalau saya pribadi, kitab-kitab saya kebanyakan cetakan Makkah, Madinah dan Riyadh. Ada sebagian yang cetakan Beirut atau cetakan Kairo, Mesir ya. Untuk di Indonesia bisa nanti saya WA-kan ya. Saya biasa beli di beberapa toko yang terpercaya dan harganya bisa bersaing. Di antaranya ya, beberapa toko itu ada di, saya nggak usah sebut di sini ya karena ini nggak usah disebut di sini, nanti bisa ditanyakan lewat WA nanti. Jadi saya karena bukan promosi kitab di sini ya, nanti saya sebutkan beberapa toko ada di Yogyakarta, ada juga di Jakarta ya, toko-toko yang terpercaya dan alhamdulillah dikirim tepat waktu dan sesuai dengan pemesanan ya, sesuai dengan pemesanan. Maka saran saya beli di toko-toko yang sudah terpercaya. Dan ada beberapa ustadz kita memang jualan kitab. Dulu saya sering ya, ini sekedar bukan promo ya, sekedar informasi. Saya dulu sering ketika Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC ya, MPD BA, ketika beliau masih belajar di Mesir, itu saya sering pesan kitab yang cetakan Mesir, karena cetakan Mesir itu separuh lebih murah daripada cetakan Saudi Arabia ya. Jadi dulu saya membelikan anak-anak saya itu, saya belikan dari cetakan Mesir. Kalau kitab saya kebanyakan cetakan Saudi ya. Cetakan Saudi itu kadang-kadang harganya bisa 2 kali lipat lebih dibandingkan cetakan Beirut atau Mesir, Kairo ya. Itu. Sebenarnya cetakan Indonesia pun kalau memang penerbitnya terpercaya tidak ada masalah, cuman kurang bagus biasanya. Terkesan seperti fotokopian gitu cetakan Indonesia. Ya terkesan, tapi ada yang sudah bagus ada, walaupun beberapa kitab terkesan seperti kitab fotokopian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nanti bisa berhubungan dengan saya atau nanti saya WA-kan, WA penerbit yang terpercaya yang kita biasa membelinya. Tapi ada pertanyaan lagi? Pertanyaan berikutnya, bolehkah mencoret Al-Quran dengan tujuan untuk belajar? Misalnya memberi garis atau tanda dengan tulisan di Al-Quran. Sebenarnya tidak ada larangan secara khusus, yang ada adalah menjaga Al-Quran. Kalau coretan itu ada atau tanda, jangan dikatakan coretan ya, tanda itu ada manfaatnya untuk penghafal Al-Quran, maka saya rasa tidak mengapa. Yang tidak boleh kan kita merusak Al-Quran atau tidak menjaganya itu. Tapi tanda itu kan kadang-kadang menjaga ya, tanda itu. Makanya Al-Quran sendiri kan juga punya tanda ya, Qaf lam, lam alif ya, mim, itu kan tanda-tanda pada ayat itu loh, itu kan juga tanda.
Cuma saya sarankan jangan pakai pulpen, sebaiknya pakai pensil yang bisa dihapus ya. Jadi pakai pensil. Dan jangan Al-Quran di masjid-masjid umum yang kita pakai ya, kita beli sendiri mushaf yang kita untuk belajar itu loh ya, kita belajar sendiri atau untuk menghafal gitu. Saya tuh pernah ketemu orang Mesir, dia dokter, namanya Ahmad dari Mesir. Beliau dokter, sudah S2 sekolahnya dan dinas di Saudi Arabia. Kebetulan waktu itu saya mengantarkan anak-anak saya yang baru datang di Saudi untuk periksa kesehatan. Akhirnya saya dipermudah loh dia ini di di mejanya. Waktu saya masuk ke ruang pemeriksaan dia sedang membaca Quran dan baru memasukkan mushaf Al-Qurannya di laci. Saya tanya, dokter hafid ya? Terus dia menjawab iya. Setelah itu dia mengeluarkan mushafnya. Mushaf itu sudah sangat tua. Jadi kelihatan kalau itu mushaf dibaca dia sejak dia waktu itu masih TK atau SD. Dan usianya waktu itu sudah 38 tahun. Jadi sudah puluhan tahun mushafnya. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau baca Quran jangan ganti-ganti mushaf. Satu saja, itu nanti mudah hafal nanti. Penjelasan tidak sadar sudah hafal. Karena posisinya kan tetap. Kalau gonta-ganti mushaf tuh halamannya berbeda, tulisannya juga berbeda, nanti sulit. Kami di Saudi itu tidak boleh menghafal ganti-ganti mushaf, tidak boleh. Nah, bagi penghafal Quran kadang-kadang dia harus memberi tanda. Kadang ada ayat tuh mirip. Contoh, saya beri contoh ya. Dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116 itu mirip sekali suratnya itu, ayatnya itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau yang 48 wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Kalau yang 116 wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu kalau tidak diberi tanda, kadang dia lupa, oh ayat-ayat ini diingatkan oleh gurunya ini mirip-mirip, harus diberi tanda. Maka sebaiknya pakai tanda pensil saja. Atau seperti saya ini ya, saya beri tanda ini ada tanda sampai di mana, pakai inilah lengketan ini ya, lengketan seperti ini ya, seperti itu tandanya. Tapi kalau harus diberi tanda berupa garis atau jangan dikatakan coretan ya, karena tidak boleh coret-coret di Al-Quran ya, mushaf ya, dikasih garis atau cawang mungkin ya. Oh saya sudah menghafal sampai sini, oh ini sering salah saya, diingatkan guru saya, dikasih tanda. Maka lebih baik dengan pensil. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kitab yang dibaca di pondok umumnya berwarna kuning Ustadz, karena kalau putih seperti dianggap terjemahan. Apakah zaman salaf dahulu juga kertasnya kuning Ustadz? Iya, di zaman salaf sudah saya jelaskan dulu kan, kuning. Dan kuning itu tidak membuat mata lelah. Dan sebenarnya kenapa kok sekarang kok berganti putih begini ya? Karena sekarang ini kitab yang dengan kertas kuning ternyata lebih mahal. Saya kapan hari mencetak itu buku bahasa Indonesia lah, saya cetak dengan kertas kuning, kata penerbit lebih mahal daripada kalau dicetak dengan kertas putih. Makanya banyak sekarang kitab kertas putih, karena sekarang ini di dunia barat kan kebanyakan kertas kita impor ya, itu mereka menggunakan kertas putih sudah. Akhirnya kitab-kitab mengikuti, tapi walaupun begitu masih ada. Ini punya saya kuning ini Pak, tapi beberapa punya teman enggak ya, ini kan kuning, ini mahal, ini yang kertas kuning seperti ini mahal, dan ini enggak lelah, bener saya baca itu tidak lelah. Kertas putih lebih lelah lagi komputer atau kaca ya, kita baca dari laptop itu lebih lelah ya. Saya bukan sedang mengkritik beberapa ustadz mengajar pakai laptop, boleh ya, tetapi mengajar dengan kitab saya rasa lebih barokah. Kenapa? Karena guru-guru saya di Mekah itu kalau tidak salah hanya 1-2 saja yang dari sekian dosen saya yang ngajar pakai laptop. Padahal saya di rumahnya, saya pergi ke rumah mereka, beliau-beliau itu, beliau punya laptop, punya komputer, tapi tidak pernah dibuat untuk mengajar. Jadi mengajar tetap pakai kitab atau buku ya, para jamaah ya. Nah, dan terus terang ya, ini lebih lebih baik. Kemudian juga saya mengingatkan untuk faidah. Jangan misalnya punya kitab seperti saya ini, faidahnya ditulis di tempat-tempat kosong saja, atasnya, samping-sampingnya, bawahnya. Kalau ada tempat-tempat yang kosong kayak seperti saya, ini kan
di sini ada beberapa, makanya kadang-kadang kan tulis banyak tulisan ini ya. Ini faedah-faedahnya saya tulis di atas di bawah. Kenapa? Kalau ditulis di buku tulis, kemudian kita ingin mencari faedah dulu, kita ingat dulu dijelaskan sama Ustadz di bab ini. Saya tulis di mana ya? Ternyata buku tulisnya sudah ditimbangkan ke tukang loak sama istri kita, hilang faedahnya. Tapi kalau di sini nggak mungkin istri mau nimbangkan buku kitab ini ya ta. Tapi kalau buku tulis dikira bukunya anak-anaknya ya ta. Nah sudah tak loak nih, tak kira bukunya bocah-bocah, sudah hilang buku kita ya ta. Catatan dari guru kita 1 tahun ngaji kitab itu hilang semuanya. Makanya saya tuh nggak pernah Pak, saya tulis di buku tulis hanya ngerjakan tugas saja. Jadi pelajaran dari Syekh itu semua saya tulis di buku saya. Jadi kitab saya itu coret-coretan banyak. Supaya apa? Kalau nanti pas saya ngajar, oh ini diingatkan oleh Syekh ini dulu begini-gini lah, ingat gitu ya. Ini juga termasuk pelajaran berharga. Ada lagi? Cukup? Ada lagi satu pertanyaan Ustaz. Ya, habis ini bapak-bapak yang ada di ruangan. Ustadz, putri saya saat ini kelas 3 dan akan menuju SMA Ustadz di pondok pesantren. Tetapi putri saya terpengaruh teman-temannya yang banyak pindah dari pondok Ustadz ke sekolah umum. Dan kemudian tidak mau kembali ke pondok. Bagaimana solusinya Ustadz? Karena sekarang ini jika sekolah umum kami khawatir tidak bisa menjaga. Iya. Solusinya pertama dinasihati dulu. Kalau dinasihati tidak bisa, sekolahkan di sekolah umum. Tapi dengan beberapa pertimbangan dan persyaratan. Jadi nanti syarat ketentuan berlaku begitulah. Misalnya nak, kamu boleh sekolah umum tapi jilbab kamu harus besar. Nanti setiap hari ini kajian di MAG misalnya, seperti itu. Karena banyak kok beberapa jamaah kita juga mengeluhkan hal yang sama. Pengaruh sekarang ini sebenarnya bukan hanya dari teman ya. Kadang dari internal dia sendiri, dirinya sudah mulai bosan di pondok. Makanya Bapak Ibu, saya sarankan mondokkan anak itu paling kecil SMP, jangan di bawah SMP. Nanti stres ketika sudah SMA. Apalagi pondoknya itu setreng-setreng, setengah ala militer itu. TK sudah mondok, SD mondok, TK 2 tahun di pondok, ada loh itu. SD 6 tahun di pondok, sudah 8 tahun, sudah bosan dia, jenuh. SMP tidak mau mondok dia ingin di luar, ingin bebas. Makanya kan beberapa kalangan begitu. Mohon maaf loh ya, di zaman Nabi sahabat yang mondok dengan sahabat yang tidak mondok banyak mana? Jujur ini, kita katanya mengikuti salafus soleh. Saya tanya, saya terus terang loh ini, saya tidak mengajak untuk keluar dari pondok, tidak loh, jangan salah paham loh. Ini khusus malah berubah tuh wongnya. Manhajnya agak lembek sekarang dia. Wah ini bahaya, ini menilai ustadznya serampangan. Begini loh, di zaman Nabi sahabat yang mondok dengan yang tidak mondok lebih banyak mana? Terakhir Nabi meninggal sahabat jumlahnya berapa? Lebih dari 100.000. Yang tinggal di sufahnya Nabi, ahlu sufah itu maksimal 400. Berapa persennya kalau 400 orang dari 100.000? 10%-nya dari 100.000 berapa? 10.000 tuh. 1%-nya berapa? 1.000, tidak sampai 1%, 0,4% yang mondok di zaman Nabi. Makanya jangan dipaksa anak kita mondok Pak. Yang penting dia mau menjadi baik, itu sudah cukup. Panjenengan sekarang saya tanya, tes satu persatu. Sopo sing pondokan? Paling pondok mertua indah. Iya toh? Ikut mertua lo Pak, pondok mertua indah. Ngono kok maksa putrane mondok, jenengan suami istri nggak pernah mondok. Bapak ibunya nggak pernah mondok. Tapi apakah panjenengan tidak bisa menjadi baik? Saya tanya. Tanpa mondok bisa menjadi baik atau tidak? Sangat bisa. Harus optimis kita. Loh, kadang-kadang saya punya, bener Pak. Dia ini dari SD, saya TK-nya tidak tahu. SD, SMP, SMA, negeri terus Pak. Begitu selesai SMA negeri, sebelum selesai SMA negeri, dia kalau malam izin ke saya, Ustadz boleh belajar di pondoknya Ustadz, silakan Mas. Tapi kapan? Saya pada maghrib sampai malam Ustadz. Ya nggak apa-apa. Pada maghrib saya ajar, malamnya diajar Ustadz yang lain. SMA negeri loh Pak. Perguruan tinggi malah milih dia sekolah di Syekh Ali bin Abi Thalib di Surabaya. Sekarang ranking dia. Ada santri SMA malah tidak mau sekolah. Aku bosan ya mondok terus, gurune kereng-kereng.
mbok mondok ning Gus Sus sabar wonge. Promosi ya. Keurune kau orang-orang ya kok. Oh. Enggak boleh pulang. Pondok seperti penjara suci ya. Akhirnya perguruan tinggi bukan hanya milih, bukan tidak mau sekolah di perguruan tinggi agama, bukan milih umum, malah tidak mau kuliah. Ada yang hanya cangkruk-cangkruan di warung kopi, padahal itu pondokan sunnah. Kenapa itu? Stres. Jangan kita buat anak-anak stres pada zaman, jangan. Kalau memang tidak mau, tapi kita harus namanya kalau bahasa Jawa ditanting itu apa? Ada syarat ketentuan berlaku itu lah. Ya nak nggak apa-apa, tapi kamu tolong lo ya jangan pacaran, belajar yang serius. Kamu mau jadi apa? Atau dokter atau apa, perawat atau bidan atau insinyur apa gitu kan? Ya sudah, nanti pokoknya nanti sama ayah ya ngaji ke MAG ya gitu nanti. Loh, ada Pak anak-anak apa bukan pondokan loh, alim-alim, sholatnya bagus-bagus, anak pondokan kali di rumah HP ya, terus gak sholat jamaah banyak kok. Stres itu Pak, balas dendam, merdeka, ya merdeka itu bener. Ya. Padahal bapak 5 waktu ke masjid, anak hafal sekian juz tapi tidak pernah ke masjid. Ya. Makanya di pondok kami Pak, ya saya tidak pernah marah kalau ada santri, gak pernah kami hukum. Saya larang semua ustadz menghukum. Kalau ada santri ketinggalan sholat jamaah, misalnya ya, sholat subuh sekarang kan pukul adanya 04.15an ya. Kemudian 20 menit lagi komat. Berarti 04.35 komat. Itu ada santri kami itu sering turun itu, ini Ustadz Tirul yang sering bilang, ya pukul 5 ya baru turun. Saya suruh komat di situ, sholat di situ. Iya, sholat dewe, habis itu setoran hafalan kan khalaqah Quran itu. Di beberapa pondok dihukum, jangan dihukum, biar dia sholat di situ. Dia ingin apa sholat itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dia belum bisa bangun apa subuh, gak ada masalah, gitulah. Tapi nanti terbentuk kepribadian yang betul-betul sadar, bukan kepribadian yang menjadi baik dipaksa baik dengan kebencian kepada kebaikan. Kan sekarang banyak orang benci kebaikan karena apa tidak disadarkan bahwa kebaikan itu memang kita butuhkan ya, kita ingin menjadi baik. Mungkin itu Bapak ya pertanyaannya, monggo. Kitab Quran atau kitab-kitab yang lain, apa mungkin terjadi beda penafsiran antar ulama antar negara? Begini ya, kembalinya bukan antar negara. Perbedaan itu terjadi sejak zaman dahulu di dalam penafsiran. Sebenarnya perbedaan penafsiran kalau masih di zaman as-salafus sholeh, kan masih dekat dengan kenabian, mereka itu memakai jalur periwayatan. Tapi kalau kita lihat dari beberapa penafsiran itu mengerucutnya bermuara pada satu makna yang sama. Contoh misalnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Ada yang mengatakan jalan yang lurus itu al-Islam, ada yang mengatakan Al-Quran kan itu, ada yang mengatakan ittibaul Quran wa sunnah. Intinya bermuara kepada Islam kan gitu. Walaupun takbirnya ungkapan yang diungkapkan para ulama itu berbeda ya. Kemudian kalau berbicara tentang negara, itu kembalinya hanya kepada mayoritas negara itu, penduduk negara itu kiblatnya kepada madhab apa. Seperti di Indonesia kepada madhab Syafi'i, di Saudi kepada Hanbali, cenderung kepada Salafus Sholeh misalnya, di Maroko kepada Maliki misalnya, ya toh. Di India dan di Pakistan kepada Hanafi misalnya, Mesir Syafi'i juga, Mesir Syafi'i misalnya. Nah itu hal-hal seperti itu kembali kepada perbedaan madhab aja. Dan sebenarnya kalau kita mengikuti kitab-kitab di antara rentang tahun 1 Hijriah ya, mulai 1 Hijriah atau abad ke-1 Hijriah sampai abad ke-3 maksimal abad ke-5, itu kitab-kitab masih lurus gitu. Tapi kitab-kitab setelah itu pasca itu harus dicocokkan dengan kitab-kitab yang terdahulu, kan seperti itu ya. Jelas ini? Jadi misalnya kita mendapati sarah misalnya Sahih Muslim yang ditulis oleh ulama belakangan, ya harus dicocokkan dengan sarah Sahih Muslim yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Maka diupayakan Bapak Ibu, diupayakan punya kitab tafsir dulu, beli tafsir apa ya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, yang terjemahan tidak apa-apa. Nanti beli kitab-kitab
ummahatul kutub dalam ilmu, dalam apa, kitab-kitab hadis. Sahih Bukhari harus punya, Sahih Muslim punya, begitu. Tapi kalau saya anjurkan, kalau Bapak Ibu mungkin dari sisi kemampuan untuk membeli kitab terbatas, beli kitab yang diajarkan oleh para ustadz saja. Jadi sementara begitu. Jadi nanti ketika belajar misalnya, kan saya lihat teman-teman ada yang ini Pak Teknik Jaya siapa ya? Teknik Jaya siapa? Enggak tahu ya. Itu kan ada ustadz kemarin jenengan ngajar Riyadhus Shalihin. Nah, jenengan ketika belajar itu harus punya Riyadhus Shalihinnya. Baik aslinya maupun terjemahan gitu. Jadi belajar sekaligus apa? Mengumpulkan sedikit-sedikit kitab gitu. Kan semangat kita lebih mumpung kita lagi ngaji Riyadhus Shalihin, kita beli kitab yang dibaca oleh Pak Ustadz itu gitu loh. Kalau saya gitu, nanti bertahap melengkapi kitab-kitab yang ada. Daripada kita beli tidak dibaca, ya kan? Mendingan kita beli yang kita pelajari sekarang ini dengan guru kita. Mulai nanti setelah saya ganti kitab, kalau khatam mungkin beberapa teman khatam toh, ayo kita ganti kitab, nanti bapak-bapak fotokopi atau beli gitu lah. Kita kitab yang kecil-kecil aja ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan terakhir ya? Kalau tidak ada kita tutup, saya mau ke Panjen, jauh 1 jam perjalanan. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, nasru minallah fathun qarib, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim, nun wal qalami wa ma yasturun, albirrul liman ittaqa wa basyiril mu'minin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.